Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu supervisor dan juga pelaksanaan coaching dan juga supervisi kepada Ibu Masleni SPD SD. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor dan juga Ibu Masleni akan berperan sebagai observer, yaitu guru yang akan saya observasi pada pembelajaran di dalam kelas. Bu Masleni, nanti sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan observasi pelaksanaan. Sebelum pelaksanaan kita adakan dulu observasi. Nanti Bu, ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, itu pun nanti akan saya observasi. Kemudian setelah itu, pasca pelaksanaan di kelas, pembelajaran di kelas, maka nanti kita observasi lagi. Itulah kegiatan aksi nyata modul 2.3 pada kesempatan kali ini. Oke Bu Masleni, bisa kita mulai? Ya bisa Pak. Oke. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Pak, kira-kira itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada tiga Pak. Iya. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaahnya terhadap struktur teks laporan hasil observasi Pak. Iya. Yaitu berupa buku pengetahuan Iya. yang dibaca atau yang diperdengarkan dengan cermat. Iya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat, kemudian paragraf, dan pada teks laporan nanti hasil observasinya yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau yang diperdengarkan dengan cermat. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman yaitu mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu dengan memperhatikan pilihan kata, kemudian kelengkapan struktur, kemudian kaidah penggunaan kata, kalimat, kemudian tanda baca, ejaan dengan tepat. Nah, begitulah Pak kira-kira. Ya, berarti tujuan yang akan Ibu capai ada 3. Iya, Pak. Setelah itu Bu, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini Bu? Kalau mengenai area pengembangannya Pak, itu mungkin saya akan menggunakan dua area Pak, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Ya. Jadi yang pertama itu pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu murid menulis rangkuman, yaitu menuliskan kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Ya. Oke, berarti itulah area pengembangan yang akan Ibu capai pada pembelajaran ini. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas? Rancangan pembelajarannya Pak, yaitu
Untuk strategi yang saya gunakan, Ya. pembelajaran berdiferensiasi, Ya. yaitu berdasarkan kesiapan siswa Ya. yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Ya. Kemudian saya nanti akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya ya Pak. Ya. Dan untuk model saya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning Pak. Iya. Ya. Untuk metodenya Pak itu mungkin saya bisa menggunakan metode seperti diskusi kelompok, Ya. tanya jawab, dan juga Pak itu penugasan Pak. Ya. Berarti itulah rancangan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kemudian Bu, kira-kira media yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran ini apa Bu? Kalau untuk media pembelajaran yang saya gunakan Pak itu mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, Ya. kemudian LKPD atau lembar kerja, Ya. kemudian salin di PowerPoint dan juga di laptop Pak. Ya, oke. Selanjutnya saya ingin tahu Bu, kapan Ibu melaksanakan pembelajaran ini Bu? Kalau untuk pelaksanaannya Pak ya, kebetulan saya ada jadwal di hari inilah Pak, hari Kamis, Ya. yaitu di jam ke-5 Pak, Ya. di kelas 3. Ya. Oke. Terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Ya, yang saya dapatkan Pak itu berupa gambaran, yaitu media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu kan sudah saya persiapkan Ya. dari sekarang Pak. Ya. Jadi mungkin ya saya Pak sudah memiliki gambaran yaitu dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Ya. Oke Bu, terima kasih. Semoga nanti pada kegiatan pembelajaran di kelas semuanya lancar sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jangan lupa Bu, selamat bertemu nanti jam ke-5. Ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, saya akan hadir untuk menjadi observer. Setelah itu juga nanti kita akan melaksanakan observasi pasca pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, selamat bertemu nanti Bu. Terima kasih Bu Maslini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak ibu semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai.
kanan. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Semua hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir. Kita siap-siap. Bagaimana kabarnya ini? Gembira? Gembira. Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi coba kita nyanyikan dulu lagu Cicak-Cicak. Tahu nggak lagu Cicak-Cicak? Tahu. Ya coba kita nyanyikan dulu. 1, 2, 3, ya. Cicak-cicak bling-bling, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Iya. Jadi lagu tadi adalah tentang makhluk hidup. Benda itu terbagi dua. Benda itu terbagi dua. Atau satu yaitu benda mati, yang kedua benda hidup. Ya bagus. Jadi benda hidup ini ciri-cirinya apa saja? Coba. Ya bagus. Ya. Terus. Ya terus. Terhadap rangsang, kemudian mengeluarkan sisa. Ya bagus. Itulah tadi ciri-ciri makhluk. Jadi hari ini nanti ibu akan membuat penilaian, yaitu ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian pengetahuan. Nanti ketika penilaian nanti akan dibuat lagi ya. Sekarang coba lihat dulu ke depan. Coba lihat ke depannya. Di sini ada gambar apa nih nak? Pohon ini termasuk benda mati atau benda hidup? Ini gambar apa nak? Benda mati atau benda hidup? Ini benda mati. Ini gambar apa? Benda mati atau benda hidup? Benda mati. Yang ini gambar apa nak? Ini benda mati atau benda hidup? Iya. Jadi siapa yang bisa menjawab kenapa pohon ini termasuk benda hidup? Ya, Miranda. Karena dia bisa tumbuh besar. Bagus. Karena dia bisa tumbuh. Selain itu juga dia memberikan makan. Kemudian bisa bernafas. Kemudian ini mobil. Kenapa dia disebut benda mati atau benda tak hidup? Apa alasannya? Dia tidak bisa membesar. Iya bagus. Karena tidak bisa membesar, tidak memerlukan makanan, tidak berkembang biak, itu dia. Alasannya kenapa mobil disebut dengan benda mati. Ya bagus. Sekarang nanti ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti 5 orang, ada 4 orang. Ada nanti kelompok audio, kelompok visual, kelompok kinestetik, dan satu lagi sama yaitu kelompok audio. Dan ini nanti ibu akan membagikan LKPD. Jadi LKPD ini nanti dikerjakan per kelompok. Ibu akan membagikannya ya, kelompok audio, kelompok visual, ya kan, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Ya, coba itu nanti
pengen nanti dikerjakan bagi kelompok. Ya, coba dikerjakan. Silakan dikerjakan dan materinya. Sudah ada yang selesai? Sudah. Kelompok mana yang ingin tampil ke depan? Ya, kelompok 1. Silakan. Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Coba. Inilah hasil kelompok kami. Pintu kertas tidak biru, meja benda tidak biru, ayam benda biru, kucing benda biru. Itulah semua pelajaran aku. Ya, bagus untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ya, ada lagi yang siap dan sudah siap. Ada lagi di kelompok ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Inilah hasil dari kelompok kami. Kelompok 2. Ya, bagus. Tepuk tangan. Kelompok 2. Ya. Sekarang dari hasil kelompok kita tadi, ataupun dari hasil pembelajaran kita ini, kita bisa menyimpulkan bahwa benda itu terbagi 2. satu benda mati, satu benda hidup. Coba kelompok 1, Miranda apa contohnya benda hidupnya? Maksudnya contoh benda hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini saya sebagai observer, Ibu Mas Leni sebagai supervisor atau yang akan rekan guru sejawat yang akan saya observasi pasca pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah observasi pasca pelaksanaan. Oke, Ibu Mas Leni, kira-kira setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, perasaan saya senang, Pak. Karena karena begini, Pak. Terlihat siswa saya itu sangat antusias, Pak, pada pembelajaran. Kemudian juga siswa saya itu, Pak, terlihat senang, Pak, gembira, yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian, Pak, hari ini mereka bertanya, Ibu, bagaimana dengan pembelajarannya? Apakah sama dengan yang kemarin? Seperti itu, Pak. Ya. Berarti Ibu intinya adalah Ibu sangat merasa senang dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian, apakah pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini sudah sesuai dengan rencana Ibu? Ya, menurut saya, Pak, sudah sesuai, Pak. Sudah kemana lah, Pak, ya? Sudah 80% lah, Pak, kira-kira. 80% sudah Menurut saya, sesuai. Pak, Ya. Oke, kalau begitu, apa yang menjadi hambatan atau kendala Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, kalau namanya, Pak, yang hambatan ya adalah, Pak, Ya. yaitu ada 2, Pak, hambatannya, Ya. Pak, yaitu kemarin saya hadapi yang pertama itu, Pak, ternyata sesuai dengan prediksi saya bahwa proyektornya tidak bisa digunakan, Pak. Ya. Sehingga video dan lagu dan PowerPoint-nya itu tidak bisa saya tampilkan, Pak. Iya. Dan saya menyiasatinya dengan pelan-pelan kemarin ya, Pak. Iya. Kemudian Kemudian, Pak, saya menyiasatinya dengan pelan-pelan. Jadi saya, Pak, menggunakan gambar yang telah
saya print seperti itu Pak. Iya, iya. Dan yang kedua, saya lupa memberikan reward Pak. Ya. Jadi saya ketika ke depan, maksudnya Pak anak itu disuruh Ya. ke depan ya, sudah cuma itu aja Pak, kusuruh tepuk tangan Pak Ya, gitu. ya. Ah, Padahal rewardnya sudah dipersiapkan. Iya, Pak, Ya. iya. Oke, itu mungkin karena kesilapan lah. Biasa seorang manusia pasti ada kesilapannya. Kemudian, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah pembelajaran ini, Bu? makan kompetensi. Ya, kompetensi. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak itu setelah pembelajaran kemarin yaitu kompetensi pedagogik. Ya. Karena ternyata kemampuan saya juga maksudnya Pak, pengetahuan saya ya Pak. Iya, iya. Tentang pembelajaran itu seperti strategi pendekatan. Ya. Bisa dipotong kono. Bisa deh. Mama, ini mau pakai unang dia. Ulah gimana dah? Ini kan buah apion. Kompetensi ini. Kompetensi. Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak. Iya. Setelah pembelajaran yang kemarin itu, yaitu kompetensi pedagogik. Ya. Karena ternyata kemampuan saya juga, maksudnya pengetahuan saya ya Pak, Ya. tentang pembelajaran itu seperti strategi pendekatan. Ya. Belum banyak. Jadi ya. saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya Pak. Ya. Sehingga nanti saya bisa menghasilkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ya, ya. Sehingga tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti bisa tercapai. Kira-kira begitu Pak. Oke. Selanjutnya Bu, apa harapan Ibu yang terakhir? Apa harapan atau refleksi Ibu ke depannya untuk hari-hari berikutnya? Ya kalau mengenai harapan saya Pak, ya harapan saya semoga bisa melaksanakan pembelajaran Ya. yang lebih menyenangkan bagi siswa, Ya. yang lebih menarik bagi siswa, Ya. seperti itu Pak. Ya. Dan saya juga ingin mencoba menerapkan setidaknya seminggu sekali Ya. yaitu pembelajaran berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi. Iya. Ya. Kan sebelumnya atau itu kan kemarin Pak menonton sampai siswa itu kemarin Pak itu kan saya itu menonton Iya, iya. sampai siswa itu bosan. Iya, iya. Sepertinya karena ya belajarnya itu gitu-gitu aja, makanya saya ingin menerapkannya agar pembelajarannya lebih bervariatif Pak. Ya. Oke Bu, selamat, sukses, luar biasa tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas, demikianlah pasca observasi yang saya lakukan kepada supervisor saya atau rekan sejawat saya Ibu Masleni SPD SD. Demikian aksi nyata modul 2.3 ini. Saya Damri SPD sebagai supervisor, kemudian Ibu Masleni SPD SD sebagai observer di SD Negeri 0307 Sundul Jaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.